Menyumpahnya begini, bersediakah saudara-saudara sumpah? Semuanya bersedia. Oke. Dengan cara agama apa? Yang Islam dan Islam. Iya, menurut agama dan kepercayaan ya. Yang Islam ikuti kata-kata saya, demi Allah saya bersumpah. Iya. Di atas Al-Quran itu. Iya. Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin pekerjaan, dia langgar itu. Iya. Nah, ini semuanya, Bung Raffi, dicederai oleh 3 orang ini. Apabila seorang TNI tidak bersalah, kemudian dianiaya, jiwa korbannya akan muncul itu. Oke. Tetapi apabila seorang prajurit merusak nama baik TNI, itu pun akan dimarah. Iya. Dan ingat, Bung Raffi, Tidak akan dibela lagi ya. bukan hanya tidak dibela. Diamuk ya. Atasannya yang berhak menghukum itu dalam persidangan dia dimintai pendapat. Bagaimana pendapat terakhir? Iya. Ingat, tentara itu apabila melakukan pidana, hukumannya itu harus lebih berat dari pidana umum. Itu harus. Karena tentara punya pengetahuan untuk masalah hukum. Ketika merit system itu tidak dilakukan, kekuatan politik dan kekuatan eksekutif ikut cawe-cawe, kan gitu, dan TNI nggak bisa berbuat apa-apa, maka akan lahirlah pelacur-pelacur politik. Oke. Jadi biarkan saja TNI, kalau ingin TNI itu hebat, ya kan, serahkan sistem itu kepada TNI sendiri. Gitu. Oke. Dan yakinlah TNI nggak akan main politik kan begitu? Yakin saya. Oke. Politiknya politik negara. Tapi kalau diajak, kadang-kadang mau tidak mau ya. Ya, karena itu jangan digoda gitu ya. Kepada masyarakat, yakinlah bahwa TNI akan melakukan proses hukum, ya, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan hukumannya akan diberikan kepada yang bersangkutan karena dia prajurit TNI seharusnya lebih berat daripada umum. Nanya soal TNI ya. Iya. Jadi ini kan memprihatinkan. Ini mohon maaf juga buat rekan-rekan kawan-kawan dari kepolisian kan. Sama TNI dan Polri kan ini ibaratnya satu penegak hukum, satunya alat pertahanan yang harus melindungi rakyat Indonesia, melindungi mengayomi rakyat Indonesia. Tapi banyak sekali kasus-kasus justru TNI dan Polri yang menganiaya rakyat. Dan terakhir kita merasa miris, bahkan seorang pas pampres. Saya tidak tahu pas pampres itu mestinya kan elit, maksudnya terdidik. Kan nggak mungkin lah pas pampres ordinary kan. Betul. Komentar Pak Gatot, point of view-nya dulu secara umum. Secara umum gini ya, saya pikir sama juga dengan perasaan prajurit yang terendah sampai yang teratas Panglima TNI. Iya. Semuanya bersedih, sekaligus marah. Kenapa demikian? Jerih payah yang dilakukan oleh TNI yang pedomannya adalah bersama rakyat TNI kuat, hebat, profesional, ya kan. Bahkan rakyat itu adalah ibu kandung, dicederai oleh 3 orang. Oke. Yaitu Praka RM, yang pas pampres, Praka J dan Praka HS. Melakukan pemerasan, penculikan, penyiksaan, pembunuhan. Iya, oke. Ini kan luar biasa. Yang dia langgar itu
8 wajib TNI, ya kan, bersikap ramah tamah, nggak ramah tamah, sopan santun nggak sopan santun, kemudian menghormati di muka umum malah menjelekkan, banyak lagi. Sabta Marga pun yang dilanggar adalah yang ketiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan. Malah dia merusak semuanya itu. Dan yang paling penting yang dilanggar adalah Sumpah Prajurit. Yang kedua, Sumpah Prajurit? iya, yang kedua. Ya. Itu dia Sumpah Prajurit itu paling berbahaya karena itu perjanjian antara manusia dengan Tuhannya. Iya, Ya, tidak demi hanya Allah saya dimensinya bersumpah, kan, horizontal tapi iya, vertikal. iya. Oke. Itu. Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Sumpah Prajurit. Dan yang itu kedua. atas nama Allah ya, atas nama Tuhan. Menyumpahnya begini, bersediakah saudara-saudara sumpah? Semuanya bersedia. Oke. Dengan cara agama apa? Yang Islam dan Islam. Ya, menurut agama dan kepercayaan ya. Oke. Yang Islam ikuti kata-kata saya, demi Allah saya bersumpah. Iya. Di atas Al-Quran itu. Iya. Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin perjanjian, dia langgar itu. Iya. Nah, ini semuanya, Bung Raffi, dicederai oleh 3 orang ini. Publik bisa mengatakan bahwa itu semua TNI seperti itu. Iya. Jadi ini kemarahan yang menumpuk di prajurit terendah sampai di atas. Karena di TNI itu, apabila seorang TNI tidak bersalah, kemudian dianiaya, jiwa korbannya akan muncul itu. Oke. Tetapi apabila seorang prajurit merusak nama baik TNI, itu pun akan dimarah. Iya. Dan ingat, Bung Raffi, Tidak akan dibela lagi ya. bukan hanya tidak dibela. Diamuknya. Atasannya yang berhak menghukum itu dalam persidangan dia dimintai pendapat. Bagaimana pendapat terakhir? Iya. Apabila hakim atau jaksa penuntutnya itu hukumannya tidak pantas atau rendah, maka atasannya yang berhak menghukum pasti minta hukumannya dikasasi yang lebih atas. I see. Gitu loh. Nah, ingat, tentara itu apabila melakukan pidana, hukumannya itu harus lebih berat dari pidana umum. Itu harus. Karena tentara punya pengetahuan untuk masalah hukum. Oke, dan dia juga punya senjata, punya Iya. dia sudah dilatih negara Dan lain sebagainya, kan, Iya. organisasi. Iya. Makanya itu, dalam konteks ini, ya seperti ini, mulai dari Pomdam sampai dengan Panglima TNI udah menyatakan akan menghukum berat, kan gitu. Nah, saya minta, kan gitu, konsistensi dari POM dan sebagainya melaksanakan proses ini secara terbuka. Oke. Ya. Pengertian terbuka itu sidangnya terbuka untuk umum juga. Kalaupun harus Ya bisa nanti. juga, zaman sekarang kan bisa Oke. dalam terbuka lewat online dan sebagainya, Oh, ya, gitu. oke. Sehingga dalam hal ini bisa lihat. Kemudian Bung Raffi mengecek juga, bukan hanya kasus itu saja, tapi kebetulan mereka itu sama-sama orang Aceh semuanya itu, Iya. kan gitu. Yang pertama, bagaimana rekrutmen dia? Bisa aja ada yang merekomendasi, Iya. yang tadinya mantan preman, kan? Iya. Rekomendasi. Itu pun dalam aturan TNI yang merekomendasi pun ikut bertanggung jawab. I see. Kalau ada, kan Oke. tertulis itu kan. Iya. Kemudian dicek lagi psikologinya, apakah benar-benar dia psikologinya benar untuk jadi tentara. Oke. Kok dia bisa melakukan perbuatan yang seperti ini. Iya. Tapi yang lebih penting, Bu Raffi, saya teringat pada saat operasi pembebasan sandera, masih ingat, di Papua, Oke. di Tembagapura, Iya. tanggal 17 November 2017 itu. Oke. Ketika saya akan menyematkan kenaikan pangkat kepada perwiranya, karena perwira bintara tamtama yang kenaikan pangkat luar biasa Iya. karena prestasinya, sang perwira ketika akan saya sematkan pangkatnya, perwira tersebut menyampaikan izin Panglima bahwa keberhasilan adalah hak prajurit dan Perwiranya waktu itu pangkatnya apa? kapten. Kapten. Ada Oke. kapten dari itu. Oke. Ya. Dia menyampaikan bahwa keberhasilan adalah hak prajurit, kegagalan, kesalahan ada tanggung jawab perwira. Oke. Sehingga sebaiknya kami tidak menerima, tapi biarlah anak buah kami yang menerima. Oke. Luar biasa itu. Nah, dalam konteks ini kita pun harus melihat itu, gitu loh. Kapan dia melakukan seperti itu? Mengapa bisa terjadi? Kan itu bisa terjadi ini. Ada sistem Iya. mungkin. Iya. Ya. Sistemnya apa? Sekarang ini ditenggarai, ya, bahwa proses merit system dan tour of duty of all area dari pemilihan personil, khusus yang di atas, tidak sesuai. I see. Gitu. Jadi saya gini, kalau politik, kekuasaan Iya. sudah ikut cawe-cawe ke dalam, maka TNI tidak bisa melakukan pemilihan personil sebagai pejabat-pejabat strategis dengan cara merit system Oke. yang melihat diikuti mulai dari bawah terus sampai ke atas, tour of duty orangnya lengkap. Ini terus terang Pak ya, mungkin perlu dikonfirmasi. Saya mendapatkan isu lah ya, namanya Iya. pengamat kan, aja isu kiri kanan dan lain sebagainya. Ini sekarang katanya, kalau sebenarnya gini,
kalau kita bicara mengenai kewenangan ya. Kewenangan mengangkat pejabat-pejabat, saya tidak tahu ya, pejabat-pejabat dengan pangkat jenderal lah. Ya. Mulai dari brigjen sampai kemudian letjen tentunya. Karena kalau jenderal itu presiden sudah pasti kan? Iya. Kalau presiden. Bintang 4 ya. Ya, bintang 4. Itu siapa sebenarnya? Misalnya kita bicara tentang apalah jabatan-jabatan kan macam-macam tuh. Ada Pangkostrat, ada kemudian Panglima Kodam dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu gimana di TNI? Gini Bung Rafli, yang sebenarnya ya. Iya. Penentuan jabatan Marsikal, Laksamana sama Jenderal. Iya. Bintang 1 ya, bintang 1. Iya. Bintang 2, bintang 3. Iya. Itu semuanya adalah dari Kepala Staf Angkatan masing-masing. Oke, Ya. Kepala Staf Angkatan Ya. masing-masing. Ya, prosesnya adalah mereka mengadakan sidang. Sidang yang dipimpin oleh Wakil Kepala Staf dulu. Oke. Setelah Wakil Kepala Staf memimpin sidang dengan bagian personil, bagian intel, inspektorat, semuanya sudah menentukan, baru akan ada sidang lagi. Dihadiri oleh para bintang 3 dengan dipimpin oleh Kepala Staf masing-masing. Oke. Setelah itu matang, maka dikirimkanlah ke Mabes TNI. Oke. Mabes TNI dipimpin oleh Kasum, rapat lagi yang dihadiri oleh Wakil Kepala Staf sama Aspes. Itu. Oke. Setelah oke semuanya, maka Wanjakti, yang tadi itu Prawanjakti, yang sekarang Wanjakti adalah Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, Kepala Badan Intelijen Strategis, Inspektorat, dan personil. Oke. Dialah menentukan. Nah, kalau ini terjadi sampai ke atas, yang menentukan dari bintang, dan nggak usah dari Prada sampai ke atas, ya, itu adalah TNI. Sampai bintang 3. Artinya merit system ya? Iya, merit system. Merit system pasti akan jalan kalau begitu. Merit system akan jalan. Nah, kemudian bintang 3 itu melaporkan. Bukan presiden yang menentukan, tapi melaporkan, Pak, saya akan menentukan seperti ini gitu. Oke. Dan untuk Kepala Staf Angkatan dan Panglima TNI itu hak prerogatif presiden. Jadi nggak 1000%. Nggak bisa berapa? 1000%. 1000% bukan 100%. 1000%. Bukan 1000%. Nggak bisa diutik-utik, itu undang-undang mengatakan seperti itu. Nah, ketika merit system itu tidak dilakukan, kekuatan politik dan kekuatan eksekutif ikut cawe-cawe, kan gitu, dan TNI nggak bisa berbuat apa-apa, maka akan lahirlah pelacur-pelacur politik. Oke, menarik ya. Dia melacurkan diri dengan kepatuhan kekuasaan untuk menjual dirinya untuk jabatan, tentunya dengan konsekuensi apa-apa kebijakannya akan ini. Ini yang berbahaya. Saya mendengar isu, sekali lagi isu ya, konon bahkan ini mohon maaf, sampai disodorkan tuh. Nih Pak, ini untuk ini silakan Bapak pilih begitu. Untuk jabatan-jabatan yang sesungguhnya harusnya berhenti di bintang 3 tadi kan, berhenti di merit system internal. Tapi konon sampai ada intervensi ke bawah. Kalau itu terjadi seperti itu, Bung Raffi, kalau dia inisiatif sendiri kepada presiden, dia pelacurnya. Oke. Mau Kasat, mau Panglima, saya bilang itu pelacur. Iya. Kan? Kalau diperintah, ya eksekutif yang tidak bertanggung jawab. Oke. Maka seharusnya percayakan penentuan jabatan dari prajurit 2 sampai dengan bintang 3, baik darat, laut, udara, serahkan kepada TNI. Merit sistemnya di situ. Dia punya merit system, dia punya sistem yang sangat ketat sekali. Sangat ketat sekali. Tidak boleh orang punya pelanggaran naik. Ketika saya turun, beberapa orang pernah melanggar bisa bintang 3, ini harusnya nggak boleh. Oke. Gitu. Nah, ini kok diserahkan kepada TNI, pasti TNI profesional. Masalah tentang TNI katakan bahwa reformasi sudah final. Bahkan yang pertama kali mereformasi adalah TNI. Artinya udahlah, TNI nggak akan main politik lagi lah kira-kira begitu. Jangan beri peluang kepada TNI untuk bermain-main politik lagi. Karena politik TNI adalah politik negara. Kan? Biarkan, bukan politik sehari-hari. Bukan sehari-hari. Maka yang dibela TNI itu harus pemerintah juga dibela, penduduknya dibela, kedaulatan wilayahnya juga harus dibela, kan gitu. Oposisi dibela, semuanya dibela. Karena yang dibela adalah satu kesatuan negara yang bernama Indonesia. Itu kan terjadi pemerintahnya sendiri, wilayah dan pemerintah, kan, dan pengakuan internasional kan. Gitu. Itu yang harus dipedomani bagi Panglima TNI siapapun juga. Kalau dia berani berkata seperti itu, Panglima yang hebat.
Tapi begini Pak Gatot ya, kan isunya kan selalu sama di Polri juga begitu. Kalau A berkuasa, wah geng A kan begitu. B berkuasa, geng B gitu. Nah bahkan sekarang rasanya makin besar saja, makin dalam intervensi eksekutif itu ke dalam penunjukan Justru personil. itu yang berbahaya, Bung Raffi. Tidak boleh dalam tentara itu ada geng-gengan. Oke. Tapi kalau merit system yang sudah ada nggak bisa. Orang teman-teman bisa tahu dia naik kok, bener kok dia. Oke. Ketika waktu itu ya, Letnan Jenderal Hinsa Siburian. Iya. Ya. Ketika saya jadikan dia wakil kepala staf Angkatan Darat, ada yang protes. Iya. Saya panggil, kasih tahu dia datang ke saya bicara, saya tidak akan marah. Tanya, Pak kenapa gini? Kata 86 dia orang kata. Iya. Pak gini. Sekarang saya tanya sama kamu, calonmu siapa menjadi Wakasat? Iya. Yang pernah menjabat seperti ini, track record seperti ini. Gak bisa ngomong dia. I see. Gak bisa ngomong. Kalau kau bisa, ayo kita sandingkan bahwa Aspes akan saya ganti dia. Oke. Dalam waktu 2-3 bulan boleh saya ganti dia. Gak bisa jawab. I see. Itu yang kata kamera sistem. Oke. Gitu. Ada transparansi juga. Ada transparansi jelas. Iya. Itu ditayangkan prestasinya ini Iya. segala macamnya gitu. Kalau itu terjadi, nggak mungkin kita akan salah menuju orang. Maka dia saya taruh tempat yang paling kritis di Papua. Sama juga dengan penggantinya Supit. Tapi begini ya, saya melihat tadi Pak Gatot mengatakan bahwa untuk Panglima, Kepala Staf, ya pokoknya Jenderal ya, Laksamana, kemudian Marsikal, itu hak prerogatif Presiden 1000%. Iya. Oke, kita pegang itu. Iya. Cuman persoalannya adalah kita terkesan beberapa figur tuh melakukan manuver, ya kan? Manuver untuk dilirik, dan manuver itu tidak bicara tentang merit system, tidak bicara tentang achievement prestasi, tetapi seperti menawarkan komitmen. Pak, kalau Bapak pilih saya, Bu, kalau Ibu pilih saya loyal loh sama Ibu dan Bapak, gitu. Lalu loyalitasnya bukan ditunjukkan di wilayah TNI, di wilayah pertahanan itu, tapi di wilayah politik sehari-hari. Bahkan misalnya ya, kita khawatirkan di wilayah pemilu misalnya ya. Itu Pak Gatot melihat fenomena itu nggak? Ya kalau toh itu terjadi, Ya. kan, saya pikir itu suatu hal yang merugikan untuk negara ini, Ya. gitu loh. Ya. Yang merugikan negara ini. Ya. Tapi kan memang secara undang-undang Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara itu presiden yang punya. Oke. Jadi nggak bisa berbuat apa-apa, kan gitu. Tapi kan harus memilih yang bintang 3 atau bintang 2. Ya intinya adalah oke lah, kalau itu nasib dia oke, tapi ya jangan jadi pelacur politik tadi untuk yang tahu bintang politik tiga atau ke bawah. pelacur politik atau tidak kan dirinya sendiri. Iya, kan? iya. Kalau saya ngomong seperti ini paling kurang ajar tuh Pak Gatot tahu ya, paling itu aja kalau Yang penting kita nggak nunjuk orang tertentu. nunjuk orang gitu aja. Kalau kita nunjuk orang tertentu kan tendensius, tetapi kita mengatakan apa adanya kecenderungan itu. Ya, Oke. tapi yang penting gini Bung Raffi, biarkanlah TNI ya kan memilih personil-personilnya dengan cara TNI. Oke. Ya, itu. Bisa dijamin itu Pak akan objektif. Pasti dijamin. Oke. Pasti dijamin secara objektif. Pasti dijamin secara objektif. Kalau tidak, Karena melibatkan banyak orang ya. ya kalau tidak, begitu dia turun dia akan dimaki. Oke. Bung Raffi bisa aja lihat nanti orang-orang yang kira-kira tidak profesional. Oke. Kira-kira dia berani nggak berdiri tegak kalau diundang di acara-acara TNI? Dia akan merasa malu karena pasti orang lain akan bocorin, dia tuh begini, dia begini gitu. Artinya orang menganggap dia nggak pantas loh di tempat itu ya. Itu. Gitu. Orang achievementnya nggak ada kira-kira begitu kan? Gitu. Oke. Karena Karena dampaknya juga organisasi TNI yang akan celaka nanti. jadi biar masyarakat tahu Pak Gatot ya, sebenarnya misalnya ya, kalau seseorang itu kan Pak Gatot kan dari Angkatan Darat ya. Let's say kalau kita bicara seseorang itu bisa mencapai karir tertinggi, karir tertingginya bintang 3 ya. Karena kan yang tadi bintang 4 kan ini. Let's say bintang 3 itu apa yang paling strategis misalnya, yang paling dianggap paling keren?
Bintang 3 wakil kepala staf. Wakil kepala staf. Oke. Ya, Selain itu? kemudian Kasum. Kasum. Ya, kemudian Pangkostrat. Oke. Saya bicara yang perangnya misalnya, Pangkostrat ya. Ya. Nah, untuk mencapai Pangkostrat itu apa sebenarnya syarat minimum yang harus dicapai? Bukan soal bintangnya, tapi jenjang karirnya yang harus terlihat begitu. Ya, tentunya dia sudah pernah menjadi Pangdam. Itu wajib. Ya, sebaiknya gitu ya. Sebaiknya. Kalau tidak, ya, Oke. pernah menjadi Pangdam. Ya. Itu sudah persyaratan dasar. Ya. Pernah di pasukan, Pernah di pasukan, pernah di teritorial. Pernah teritorial. Ya, sebagai pernah di lembaga pendidikan juga. lembaga gitu. pendidikan. Artinya dia lengkap. Ya. Ya. Jadi dia knowledge ada, tapi pengalaman perang juga ada. Ya, jadi menempati jabatan itu, istilahnya dia apabila dia sudah persiapkan tour of duty dan tour of areanya, Ya. dipilih secara merit system, tutup mata dia bisa. Oke. Masalah pendidikan dia bisa ngatur, teritorial bisa ngatur, latihan bisa ngatur, kan gitu. Artinya membuat doktrin dia bisa, segala macam pokoknya bisa. kalau sudah sampai bintang 3 itu Anda pasti harus punya pengetahuan yang lengkap. Iya. Skill lengkap, pengalaman lengkap, pengetahuan yang lengkap gitu ya. Oke. Jadi biarkan saja TNI, kalau ingin TNI itu hebat, Ya. kan, serahkan sistem itu kepada TNI sendiri. Gitu. Oke. Dan yakinlah TNI nggak akan main politik kan begitu? Yakin saya. Oke. Politiknya politik negara. Politiknya- Tapi kalau diajak, kadang-kadang mau tidak mau ya. Ya, karena itu jangan digoda gitu ya. Artinya dia tidak mungkin mengkudeta, kira-kira begitu kan? Ingat ya, TNI tidak mungkin kudeta Iya. kalau tidak masalah ideologi. Iya. Oke. Karena sumpahnya seperti itu. Iya. Setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oke. Nah, ketika ideologi diutik-utik, Jadi kalau dia kalau- tidak melakukan kudeta, kualat dia karena sumpahnya itu. Jadi kalau komunis masuk, hati-hati. Iya, kalau itu jadi ya memang dia harus. Oke. Gitu. Pak Gatot, coba kita ada lagi yang lalu kemudian apa kesimpulan yang ingin Pak Gatot sampaikan terkait dengan tadi ada kasus yang spesifik, kemudian merit system di TNI, lalu apa? Lalu kemudian jaminan untuk tidak bermain politik lagi, apa yang ingin Pak Gatot simpulkan dari itu semua? Ya, kesimpulan saya kepada masyarakat, yakinlah bahwa TNI akan melakukan proses hukum, ya, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan hukumannya akan diberikan kepada yang bersangkutan karena dia prajurit TNI seharusnya lebih berat daripada umum, Ya. kayak gitu kan? Ya. Dan ini udah komitmen mulai dari Dampomdam, Kasat, Panglima, semuanya ada komitmen untuk melakukan secara transparan. Nah, ini bukan kelakuan TNI secara semuanya, tapi ini oknum-oknum yang ini pun dibenci oleh TNI dan TNI juga marah seperti ini, gitu kan. Nah, kemudian kalau lihat ke belakang, ya kan, harusnya dicek sampai dengan perekrutannya bagaimana, latar belakangnya bagaimana. Oke, dan itu oknum itu harus tanggung jawab juga. Iya, yang oknum yang merekomendasi harus tanggung jawab. Memang kalau memang ada kesalahan dalam proses rekrutmen ya. Iya, itu. Oke. Yang kedua, dalam merekrut pimpinan-pimpinan, ya kan, serahkan semuanya kepada TNI. Mulai dari pangkat terendah sampai pangkat bintang 3 di angkatan apapun juga. Oke. Dengan demikian maka TNI akan bisa melaksanakan itu dengan merit system yang benar, karena sejak dari letnan itu diawasi terus sampai ke atas, diawasi terus. Oke, jadi yang ingin kita bicarakan adalah mikronya tadi, prosesnya adil, transparan, tapi tidak hanya sampai ke yang bersangkutan, tapi juga mereka yang merekrut. Kalau seandainya ada kesalahan dalam proses rekrutmen, tapi secara umum serahkanlah proses seleksi kepangkatan sampai bintang 3 itu kepada TNI, sistem yang sudah ada dibangun TNI selama ini ya.